Eh, Halo semuanya, kembali lagi kita di channel Teorema Matematika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas satu soal aljabar linear elementer ya. Jadi pada video-video sebelumnya kita udah bahas 3 nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Ya, di sini ada sedikit pembuktian sih, tapi tidak terlalu sulit ya. Jadi kita langsung aja ke soal nomor 4 ini. Diketahui bahwa V yang sama dengan R2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya itu seperti ini ya. Jadi tanda plus ini itu diartikannya itu seperti ini gitu. Jadi bukan A, B ditambah C, D ya. Bukan A plus C, B plus D. Jadi enggak, khusus untuk soal kali ini itu diartikannya itu seperti ini gitu loh. Jadi ini tuh semacam, jadi dianggap aja ini tuh simbol yang artinya tuh kalau ada dua ini ketemu ini ya hasilnya begini nanti jadinya. Sama juga nanti kalau perkalian skalarnya didefinisikan seperti ini ya. Jadi KAB ini itu bukan KA, KB, bukan, tapi untuk soal ini dia jadinya nanti seperti ini gitu, didefinisikannya seperti itu. Nah, ini V ini merupakan ruang vektor. Kita nggak usah buktiin bahwa si V ya yang merupakan R2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang definisikan seperti ini itu merupakan ruang vektor. Kita nggak usah buktikan, kita cukup terima aja gitu. Nah, pertama kita harus menentukan vektor 0 dari ruang vektor ini ya. Jadi kita masuk dulu bagaimana cara kita menentukan vektor 0-nya gitu. Nah, di sini cara menentukan vektor 0 itu kita ingat sifat vektor 0. Vektor 0-nya itu adalah vektor, kalau misalkan kita punya sembarang vektor dari ruang vektor V, kita tambahkan dengan vektor 0 itu baik dari kiri maupun dari kanan, itu hasilnya ya si X itu lagi, sembarang vektor dari ruang vektor V yang tadi kita ambil gitu loh. Jadi begitu caranya. Nah, sebenarnya ini bisa dikotret aja. Jadi kalau semisal ini AB ya, bagaimana supaya si yang kanan ini itu hasilnya juga AB ya. Caranya ya ini kita lihat aja yang ini. Ya udah, C-nya 1 kan. Kita pilih C-nya 1 dan D-nya 2. Kalau begitu caranya kan AB ditambah 1,2 sama dengan AB, ya kan? Nah, jadi dapatlah itu 1,2 itu si vektor 0 ya. Vektor 0 itu nggak harus 0,0, tapi intinya yang memenuhi sifat. Kalau dia ditambahin dari kanan ataupun ditambahin dari kiri, dia tidak mengubah vektor yang satunya lagi. Jadi hasilnya ya vektor yang satunya lagi. Nah, jadi misalkan ini CD, kita mulai dari CD. Nah, kita mau yang sini hasilnya CD. Ya. Jadi AB-nya itu kita harus pilih berapa. Ya udah. Ini C-nya mau ini D-nya mau ini kan sisanya tinggal A-1 kan. Ya udah pilih aja A-nya 1. Sehingga nanti ini jadi sisanya C dan yang ini pilih aja B-nya 2. Jadi ini sisanya D. Nah, begitu kira-kira idenya ya. Tapi kalau nanti tulis boleh langsung begini. Jadi kita ambil vektor X, X1, X2 dari ruang vektor V. Kita klaim langsung vektor 0 dari ruang vektor di atas adalah 1,2. Ya, kenapa bisa dapat 1,2? Karena yang tadi kita coba-coba ya. Atau ya kita lihat gitu loh. 1,2 itu merupakan anggota dari V. Nah, kenapa klaim itu betul? Karena ketika 1,2 itu ditambahkan dari kiri dengan si X itu, nanti hasilnya X1, X2, dan ketika 1,2 itu ditambahkan dari kanan ke si X itu, maka nanti hasilnya itu X1 dan X2 gitu loh. Ini kan tinggal hitung biasa aja. Nah, yang perlu hati-hati di sini adalah tanda plus di sini itu ngikutin definisi yang di soal ya. Jadi bukannya seperti kita tahu pada biasanya gitu. Ikutin definisi yang di soal, nanti kita peroleh seperti ini. Nah, karena dia memenuhi syarat dalam tanda kutip syarat si vektor 0, maka itu vektor 0 ya di ruang vektor V ini ya. Jadi vektor 0 itu nggak salah 0, yang penting dia memenuhi syarat si vektor 0 itu. Nah,
Terus untuk soal yang B, tentukan apakah W yang sama dengan himpunan A, 2A ya, di mana A-nya itu bilangan real merupakan subruang dari V atau tidak. Jelaskan jawaban Anda ya. Nah, subruang dari V, ketika W dikatakan subruang dari V, maka W itu harus merupakan subhimpunan dari V ya. Kenapa W itu subhimpunan dari V? Karena di sini kalau A-nya bilangan real ya, ini A-nya ini kan bilangan real, 2A-nya bilangan real. Ya udah, ini berarti vektor-vektor di W ini merupakan anggota dari R2 dong. Ya kan? Untuk setiap vektor di W itu merupakan anggota dari R2. Nah, V itu kan R2. Jadi untuk setiap vektor di W itu merupakan anggota dari V ya. Jadi W itu subhimpunan dari V. Itu terbukti yang nomor satunya. Nah, untuk yang nomor 2-nya itu kita harus buktikan W-nya itu tak hampa, tak kosong. Kenapa dia tak kosong? Karena di sini vektor 0, 0, kalau misalkan kita pilih A-nya 0, ya, ini kan jadi 0,0. Nah, jadi 0,0 itu ada dong di W. Nah, karena 0,0 itu ada di W, jadi W-nya itu tidak kosong. Nah, terus yang paling penting di sini kita harus membuktikan bahwa W ini tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, ya, operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Di sini kita ambil vektor A, B dari W, dan K itu suatu skalar, bilangan real. Nah, karena A dan B-nya itu kita ambil dari W, ya, W itu bentukannya kan kayak begini kan. Nah, jadi A itu sama dengan alfa, 2 alfa untuk suatu alfa bilangan real, dan B-nya itu kita sama dengan kan, kita tulis aja B-nya itu sama dengan beta, 2 beta untuk suatu betanya itu bilangan real ya. Sekali lagi kenapa dia bisa ditulis begini, karena dia itu diambil dari W, dan W-nya itu formatnya itu begini gitu loh. Nah, sekarang kita coba tambahin A ditambah B, vektor A ditambah vektor B ya. Jadi seperti ini ditambah, lalu kita gunakan si tambahnya itu yang dari soal ini ya. Nanti kita peroleh seperti ini ya. Lalu yang di sini duanya kita faktorkan ke depan. Jadi kita peroleh alfa tambah beta min 1, 2 dikali alfa tambah beta min 1 ya. Kan alfanya bilangan real, betanya bilangan real, min 1 ya bilangan real. Nah, karena tiga-tiga bilangan real kalau dijumlah itu kan juga nanti bilangan real kan. Kan bilangan real itu nanti punya sifat seperti itu gitu. Jadi ini bilangan real, 2 dikali bilangan real yang sama kayak yang depannya. Itu kan format dari si W itu kan. Maka kita bisa katakan dia anggota dari himpunan W. Atau karena dua vektor kita ambil sebarang lalu kita jumlahkan, ternyata hasilnya masuk di W, maka dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, lalu untuk perkalian skalarnya K dikali vektor A ini ya, K dikali alfa, 2 alfa. Nanti kita pakai yang definisi yang seperti ini ya, nanti kita bisa perolehnya seperti ini ya. Lalu di sini sama kayak tadi, duanya juga kita keluarkan. Nah, ini kan bilangan real. Nah, ini 2 dikali bilangan real yang di depannya. Nah, itu kan format dari vektor W. Nah, ternyata ketika kita kali sembarang vektor di W dengan skalar, kita memperoleh bahwa hasilnya itu ada di W. Atau istilahnya W itu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, dari 1, 2, 3 ini sudah terbukti bahwa W itu subruang dari V. Nah, demikian untuk soal kali ini. Terima kasih.